Shalom Shalom DRPs, kembali lagi kita bertemu di ibadah online DRP 232. Apa kabar ya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, mari kita siapkan hati kita, siapkan sikap kita, siapkan catatan kita untuk kita hari ini menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Keralabaya Shanda Ralabaralabaya Labaya Labaya Laba Shanda. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan, kami lepaskan berkat sukacita, damai sejahtera, keamanan, perlindungan yang sempurna atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa pemimpin kami di bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, marifat kepada hamba-Mu ini untuk menjalankan pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Untuk Bapak Insinyur Pendeta Niko Notoro Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan, Pak Yongki dan kedua wakilnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Om Riza Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah perkataannya Tuhan. Biar dimanapun, di platform apapun mereka menyampaikan firman-Mu Tuhan, banyak orang yang terberkati Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar mereka, kesehatan, perlindungan yang sempurna Tuhan berikan buat kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami yang ada di DRP Tuhan Yesus. Berkati Yosua dan setiap leader yang ada, bahkan semua volunteer jemaat yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat generasi kami Tuhan, generasi Yeremia Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan pakai setiap kami menjadi the messenger of the third Pentecost Tuhan Yesus. Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota Depok Tuhan Yesus, di mana tempat kami tinggal. Kami berdoa buat keamanan di kota Depok Tuhan, biar pelindungan penyertaan Tuhan sempurna buat kota Depok Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hari ini Bapak. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Sebelum itu kami mau undang Tuhan hadir di tempat ini, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan yang turut campur tangan atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom DRPs, haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom DRPs dimanapun kita berada saat ini, tapi saat kita mau berikan hati kita yang untuk Tuhan, mau berikan waktu kita meskipun tidak banyak DRPs, tapi kita percaya kuasa Tuhan akan tetap bekerja atas kehidupan kita, amin. Yang di sini lebih daripada pemenang, boleh sama-sama lambaikan tangannya, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman, haleluya. Sebab kami tahu kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami lebih daripada pemenang Tuhan, karena kami bersama-Mu. Oh, mari sama-sama teman-teman kita bersukacita hari ini. Haleluya. Boleh sama-sama kita katakan ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
teman-teman silakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Di nama Tuhan saat ini kita mau lebih siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami boleh lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau nyatakan bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari boleh sekali lagi kita katakan lebih sungguh-sungguh. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy. We worship you, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy. We worship you never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari lebih lagi kita katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Sekali lagi katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you, Lord. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala penyembahan, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu besar bagi setiap kami. Sungguh Kau Allah yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau buka hati, kami mau terima sesuatu yang baru saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta atas kehidupan kami. Engkau yang bertahta atas hati dan pikiran kami saat ini. Kami mau jadi seseorang yang baru. Kami mau jadi pribadi yang baru Tuhan. Kami mau refresh Tuhan. Kami mau restart. Kami mau dapat sesuatu yang luar biasa saat ini Tuhan. Berkati setiap pembicaramu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom teman-teman di RP232. Terima kasih Kang Diza dan semua teman-teman. Hari ini kita berkumpul kembali walaupun online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap sama. Tapi sebelumnya boleh yuk kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami berdoa biar Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami, memberikan kami pewahyuan supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya kami bisa memilih apa yang Tuhan mau kami lakukan, kami kerjakan, dan kami bisa memahami betapa kayanya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. So teman-teman, hari ini saya mendapatkan tema Choices and Through. Ya, bagaimana kita bisa mengambil pilihan dan juga bisa melewatinya dengan sukacita walaupun kita mengalami penderitaan. Nah, teman-teman sadari bahwa memang setiap hari kita diperhadapkan oleh pilihan. Ya, entah itu pilihan-pilihan yang sekolah di mana, pacaran dengan siapa, kerja di mana, dan sejujurnya kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Ya, dan gak ada yang salah sama kehendak bebas. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar bahwa walaupun Tuhan memberikan kita kehendak bebas, tapi
ketika kita memberikan kehendak bebas untuk melakukan kehendak Tuhan, hidupmu gak akan sama lagi. Hidupmu pasti akan berubah menjadi dampak, garam, dan terang, dan Tuhan akan melihat, ya, orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan di hidup saudara, teman-teman semua. Ya, pilihan menentukan kualitas hidup. Makanya Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, engkau akan hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi, yes, ada free will. Semua kita punya free will, semua kita punya yang namanya kehidupan, problematik kehidupan, kita punya pilihan-pilihan, dan kita diberikan kehendak bebas untuk bisa memilihnya. Tetapi konsekuensi gak pernah bebas. Makanya Tuhan bilang, pilihlah hidup, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup, saudara, teman-teman semua, kita harus melakukan, kita harus memilih apa yang Tuhan mau. Itu yang kita kenal dengan kehendak Tuhan. Not my will, but your will. Nah, teman-teman, ya saya sudah mengalami, ya kenapa sekarang jalan ini yang saya ambil, karena dahulu saya ambil jalan saya sendiri, my way, ya, my will, my pleasure. Jadinya apa? Malah mengalami hal-hal yang saya sesali sampai hari ini. Ya, tapi puji Tuhan, ya Tuhan baik. Ya, penyesalan itu saya jadikan sebuah kekuatan untuk bisa melayani generasi. Ya, supaya teman-teman bisa belajar dari kegagalan Karadit, dan kita bisa tidak perlu mengalami kesalahan dari yang sudah mengalaminya. Ya, jadi kita seringkali yang namanya anak muda pengennya bebas. Ya nggak, teman-teman di RP? Kita pengennya bebas, freedom. Ya, kita pengen sebuah kehidupan yang nggak diatur. Ya, orang tua ngomong apa, bodo amat. Ya, dosen ngomong apa, nggak peduli. Guru ngomong apa, sabodo teing. Ya, atau mungkin mentor kita ngomong apa, kita nggak peduli. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memilih yang benar, maka kita akan mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Seringkali anak muda begini, pengennya bebas, berakhir tidak bebas. Sedangkan mereka-mereka yang memilih untuk seakan-akan tidak bebas, malah ujungnya bebas. Saya punya teman dulu ketika kami masih SMA, ya biasalah, saya dari geng yang main bola, selalu olahraga, cabut kelas, dan sebagainya. Dan setiap anak-anak yang rajin, pasti kita ketawain, pasti kita bully, pasti kita cemoin, pasti kita anggap sebagai orang-orang yang aneh. Tapi bertahun-tahun kemudian, mereka yang waktu sekolah males-malesan, akhirnya nggak punya gelar, nggak punya pekerjaan, terus minta pekerjaan sama mereka yang dulu kita anggap katro. Tapi malah yang dulu katro, sekarang jadi ganteng, bos. Kacamatanya bagus, mahal, punya duit buat beli. Bajunya keren, preppy, ya. Dia benar-benar bisa membangun hidupnya luar biasa. Ini bukan bicara tentang uang, tapi bicara tentang kualitas hidup. Tentu karena mereka orang-orang yang waktu masa kecilnya, masa remajanya, memilih untuk kita main, mereka nggak main. Ya, orang tuanya suruh mereka ngerjain PR, mereka ngerjain PR, kita kagak. Makanya orang-orang kayak saya mungkin sekarang minta pekerjaan sama orang-orang yang dulu dianggap katro. Tapi sekali lagi, anugerah Tuhan luar biasa. Yang dulu memilih untuk bebas, berakhir nggak bebas. Tapi Kristus membuat kita bisa bebas kembali. Amin. Ya, jadi teman-teman, pilihan bebas, tapi konsekuensi nggak pernah bebas. Ya, justru yang namanya kebebasan sesungguhnya adalah kebebasan untuk memilih yang benar, bukan memilih apa yang kita mau. Karena kalau kita memilih yang benar, kita akan punya kualitas hidup yang benar. Dan kalau ngomongin benar menurut Tuhan, jangan main-main. Alkitab bilang apa? Orang benar itu tidak meminjam-minjam, tidak meminta-minta, tapi memberikan pinjaman. Daud bilang dengan berani, aku gak pernah seumur hidupku melihat orang benar hidup meminta-minta. Wow, ini yang dinamakan orang benar, memerintah. Ya, kebenarannya terbit seperti fajar di siang hari. Ya, ini yang aku rasa gereja ini rindu untuk setiap anak-anak muda bisa bangkit. Dan puji Tuhan teman-teman, kita harus tahu gini, walaupun pilihan menentukan kualitas hidup, tapi karena kematian Yesus di kayu salib, sebelum kita membuat pilihan,
Tuhan sudah membuat pilihan yang very expensive, yang sangat mahal. Dia turun ke dunia, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia taruh rohnya di dalam kita, sehingga kita menjadi masterpiece. Kita kembali ya menjadi masterpiece. Dulu manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, tapi karena Adam dan Hawa membuat pilihan yang salah, akhirnya semua manusia telah berdosa. Tapi puji Tuhan karena anugerah Tuhan, ya, satu perbuatan kebenaran yang Yesus buat membuat kita memiliki kesempatan buat diselamatkan. Dan buat teman-teman hari ini yang menyaksikan hari ini, saya percaya kalian sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, tapi kualitas identitas Tuhan sudah berikan. Bahkan Alkitab bilang di Galatia 2 ayat 20, "It's no longer I who live, but Christ lives in me." Ya, Efesus 5 ayat 8, "Dulu saya adalah kegelapan, tapi sekarang saya adalah anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang." Jadi dulu kita memang orang gelap, kualitas gelap. Alkitab bilang falling short of his glory. Semua manusia telah berdosa, Roma 3:23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia, karena Adam salah ambil pilihan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan standarnya Tuhan. Kemuliaan artinya God's divine standard. Jadi divine-nya Tuhan powerful, ya, loving, dia juga adil, dia juga kreatif. Wow, dia powerful, semuanya hal-hal yang baik, ya. Dan itu kita punya di dalam diri kita. Tapi karena dosa, kita memiliki sebuah degradasi, kehilangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kembali, ya, Tuhan turun, maksudnya Tuhan datang ke dunia memulihkan identitas kita, sehingga kualitas kita sudah mantap. Makanya Efesus 2 ayat 10 Alkitab mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Menurut terjemahan bahasa Inggris dikatakan we are God's masterpiece. Mahakarya, ya. Kalau seorang pelukis memiliki banyak lukisan, tapi cuma ada satu mahakarya. Ini bicara tentang sebuah produk, sebuah karya yang sangat luar biasa. Nah, mengingat ayat ini bahwa we are God's masterpiece, kita sudah punya kualitas. Masalahnya, kita mau nggak untuk hidup sebagai orang-orang dengan kualitas tersebut? Atau malah orang-orang bingung, katanya anak Tuhan, kok kayak gitu? Atau mungkin di gereja rajin, kok di kantor males-malesan, di gereja pelayanan terus, on time, kok di kerjaan telat, kerjaan nggak kelar-kelar. Karena kita nggak membuat pilihan sesuai dengan identitas yang kita percaya. Atau mungkin kita lupa kita siapa, bahwa kita adalah God's masterpiece. Makanya hari ini Radit ingin mengingatkan, dulu kita gelap, sekarang kita anak-anak terang. Bahkan kita adalah God's masterpiece. Gak hanya itu aja loh, kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat mahal. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 18-19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Saya kalau lagi keluar rumah, lalu kita mau belanja, ya, kita kan ada ya, barang-barang itu punya barcode, yang dimana kalau kita ke kasir, kita infrared kita scan, keluar harganya. Misalnya snack, kita keluar 3.500. Minuman, ya, di scan muncul 7.500. Mungkin mau beli Pampers, 76.000. Nah, teman-teman, kita kalau di scan, kita punya barcode, ya. Kalau di scan keluarnya apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Artinya apa? Kita semahal darah Yesus. Gak bisa dibeli dengan emas, gak bisa dibeli dengan perak, bahkan gak bisa dibeli dengan alam semesta. Harus dibeli dengan harga yang sama, ya. Kalau memang itu mobil harganya 2 juta, ya memang harus dibeli dengan 2 juta, ya.
Kalau memang kita ditebus dengan darah yang mahal, artinya kamu semahal itu. Jadi jangan jual murah. Jangan bikin keputusan yang murah. Karena kamu pribadi yang mahal. Wow, kita harus bersyukur sama Tuhan ya. Thank you Jesus. Karena Dia loh, bukan karena kebaikan kita. Dia menilai kita segitu mahalnya. Sampai cuman darahnya yang bisa menebus kita. So, I wanna encourage you untuk membuat keputusan yang mahal. Jangan murah, karena kamu bukan produk murahan. Jangan mau jual tubuhmu hanya karena orang-orang melakukannya. Jangan hanya kamu melakukan hal-hal yang kamu tahu kayaknya bukan gua banget deh, hanya karena semua orang melakukannya. Itu namanya keputusan yang murah. Coba kita lihat ya. Inilah ciri-ciri keputusan mahal atau murah. Yang pertama, murah itu pasti menguntungkan kita doang. Bikin kita happy, bikin kita senang. Orang tua tapi stres. Guru marah-marah. Ya Tuhan gak berkenan. Tapi kalau keputusan yang mahal, itu pasti menguntungkan banyak orang. Dan pasti Tuhan disenangkan. Ya. Lalu keputusan yang murah, gampang dilakukan. Keputusan yang mahal, gak gampang dilakukan. Butuh pengorbanan. Butuh kekuatan Tuhan. Murah, semua orang pada ngelakuin. Ya, makanya ada orang yang bilang, yang namanya kebenaran tetap kebenaran, walaupun semua orang melakukan. Yang namanya salah tetap salah, walaupun ya semua orang melakukannya. Ya, benar tetap benar, walaupun satu orang yang melakukannya. Tapi salah tetap salah, walaupun semua orang melakukan. Makanya yang namanya murah, ya semua melakukan. Kita mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia pasti melakukan hal yang kebanyakan dilakukan. Tapi tidak demikian dengan kamu, dengan saya, dengan kita, pengikut Kristus. Yang kita ikuti Kristus. Udah pasti gak banyak yang melakukan. Kita berdoa bersama-sama supaya semua orang bisa melakukan. Sedangkan yang mahal adalah apa yang Yesus dan murid-murid lakukan. Dan seringkali teman-teman ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita melakukan hal yang mahal, ya harganya mahal. Makanya choices and through. Pasti kita mengalami penderitaan. Ya, pasti kita mengalami yang namanya penganiayaan. Namanya daging, pengennya yang bikin kita happy, bikin kita senang. Tapi kalau kita mau hidup untuk kehendak Tuhan, pasti kita akan mengalami rasanya tidak enak. Ya, ini namanya membuat keputusan yang mahal, yaitu melakukan kehendak Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Nah, teman-teman, coba kita buka di 2 Korintus 5 ya, ayat yang ke-14 kalau nggak salah. 2 Korintus 5 ayat ke-15 ya. Alkitab mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus telah mati buat kita, harusnya kita tahu kita juga harus hidup buat Tuhan, untuk kehendaknya Dia. Dan itu butuh keputusan yang mahal. Dan gak hanya keputusan yang mahal, kita akan mengalami penderitaan di situ. Ya, tapi ini yang saya mau bilang, penderitaan kita yang kita alami cuma sementara. Tapi kemuliaan yang akan kita alami itu luar biasa. Itu akan kekal. Nah teman-teman, saya pernah satu waktu saya pengen banget untuk bisa menjadi host sebuah televisi. Ya, dan hari itu tahun 2011 kalau nggak salah ada casting salah satu program Kristen dan saya ikuti. Nah, ketika saya ikut castingnya, saya merasa grogi. Nah, karena saya mantan pecandu narkoba, jadi saya cobalah melakukan hal-hal yang dulu saya ahli melakukannya, yaitu dengan mengambil atau meminum obat penenang. Ya, it's legal, tapi it's not nggak honest ya, nggak jujur. Kita berusaha untuk menggunakan sesuatu demi kita percaya diri. Akhirnya benar, dengan obat itu gua casting dan hasilnya sepertinya bagus. Semua orang tepuk tangan. Cuman sekali take, selesai.
tapi saya nggak dapat. Di situ saya belajar bahwa seringkali kita ingin mendapatkan berkatnya Tuhan, tapi dengan cara kita. Nggak bisa. Kalau kamu mau dapetin berkat Tuhan, harus pakai caranya Tuhan. Ya. Dan tahun-tahun kemudian, kalau nggak salah 1 tahun, 2 tahun kemudian, saya akhirnya menjadi seorang gembala youth di sebuah gereja. Dan setiap hari Senin, saya biasa mengajar di situ. Ya, pengajaran leadership buat anak-anak muda. Ya, yang ikut cuma 20-30 orang. Karena kalau saya ngajar 5 orang tidur. Tapi di situ saya sudah mendedikasikan hidup buat Tuhan. Artinya saya pengen lakuin terbaik buat Tuhan. Nah, perjalanan saya sedang menuju ke kantor untuk mengajar. Pengajaran jam 7:30-8. Nah, saya sedang perjalanan ke kantor jam 5:30. Ada seseorang yang telepon saya. Ternyata dia adalah produser dari program televisi Kristen. Saya ditelepon, akhirnya saya angkat. Dan dia tanya, halo, apa betul ini Raditya Uluan? Oh ya, betul Pak. Oh, saya dengan Pak Danang, saya adalah saya adalah produser dari sebuah program, dia sebutkan. Ya, namanya Solusi Life waktu itu. Oh, iya Pak, ada apa? Oh, saya senang banget. Karena ini mimpi saya dulu. Ini yang saya inginkan untuk jadi host televisi Kristen. Ya, untuk bisa jadi host di program-program TV Kristen. Dan akhirnya dengan hati yang berdebar-debar, saya berekspektasi untuk saya bisa join. Terjadilah percakapan di mobil, dan dia bilang, saya dapat rekomendasi dari hamba-hamba Tuhan. Wah, banyak dibilangin lah. Agak lucu, karena saya belum khotbah di mana-mana. Ya, cuma bersaksi dalam skala kecil. Dan saya ngerasa bahwa itu promosi dari Tuhan. Ya, ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Tapi selalu ada ujian. Selalu ada ujian. Nah, akhirnya dia bilang, oke, Pak Radit, kalau Pak Radit mau, Pak Radit bisa berangkat sekarang ke Cikarang untuk casting. Saya posisi di daerah Kuningan dan sedang menuju kantor saya. Dan 7:30 saya harus mengajar. 5:30 ada panggilan menggiurkan, di mana dia mengatakan, udah Pak, Bapak casting saja. Kenapa? Karena cuma Bapak yang diundang casting oleh produsernya. Yang lain gak ada. Cuma di-share di akun sosial media, di Facebook. Sebuah godaan yang luar biasa. Ya sama kayak waktu Yesus disuruh ubah itu batu jadi roti. Karena Yesus lagi lapar. Saya juga lagi rindu. Pengen melayani di televisi, bukan pengen tampil. Saya pengen rindu karena saya suka ngomong orangnya dan saya suka media. Saya cukup berkecimpung di media, tapi saya nggak pengen media biasa aja. Saya pengen media Kristen untuk memberitakan kabar baik. Ini ada ujiannya. Saya mau casting atau saya mau ngajar. Saya mau bertanggung jawab, ambil pilihan yang mahal, pilihan yang sulit, atau pilihan yang murah. Kan bisa telepon wakil. Tolong ya gantiin gue. Ya. Toh kan orang-orang juga diuntungkan. Saya juga diuntungkan. Tapi kalau ambil pilihan yang mahal, saya nggak diuntungkan. Tapi orang lain diuntungkan. Harus ada pengorbanan. Jujur di situ saya tahu apa yang Roh Kudus mau, saya ambil. Dan dengan kesel hati saya tolak. Pak, mohon maaf saya nggak bisa. Ya, dan dia terdengar kecewa. Wah, kenapa Pak? Dengan segala penjelasan yang saya tadi sebutkan, bahwa cuma saya diundang dan sebagainya. Iya, karena malam hari ini saya ada tugas, tanggung jawab buat ngajar di gereja. Oh, karena dia orang Kristen jadi dia memahami. Oh iya Pak, oke. Terima kasih ya Pak ya. Alright, tutup teleponnya, saya ke gereja dengan sedih. Kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan yang benar, hati kita nggak enak. Jadi seringkali keputusan yang benar nggak disertai damai sejahtera loh. Justru ada kesedihan. Tapi nggak bisa dipungkiri, jauh di dalam, yes, ada ketenangan. Ada sebuah rasa damai karena kita mengambil keputusan yang benar. Tapi itu jauh di dalam. Nah itu perlu dilatih. Karena seringkali yang muncul sedih, kecewa. Ya saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dulu, tahun lalu, 2 tahun lalu, saya casting dengan cara yang salah. Dan ya saya sadar saya nggak dapet. Tapi hari ini ada panggilan langsung dari produsernya. Tapi saya nggak bisa. Tapi di situ Tuhan kasih keteguhan lah. Yaitu dia ada rasa damai yang dari dalam.
yang dibungkus oleh kesedihan. Nah, teman-teman tahu, sekitar jam 7, mungkin jam 7 sebelum saya ngajar, orang yang sama telepon saya. Lalu saya lihat, Pak Danang. Halo Pak, iya, Pak Radit, ini saya Pak Danang. Iya Pak, posisi saya di Casablanca, di Wisma Stako. Posisi dia di Cikarang. Jadi kalau saya casting sana kan tentu bisa makan waktu 3 jam, 4 jam. Dan dia katakan, Pak Radit, ya saya dengan segenap tim akan pergi ke kantor Bapak untuk casting. Bisa bayangin teman-teman, saya yang mau casting. Dan saya bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan, terkenal kagak. Mereka satu tim kejar saya di kantor. Wow. Dan habis itu ya saya casting dengan jujur jelek, gak percaya diri, gagap, ya artikulasinya tidak jelas, ngomong terlalu cepat. Ya mereka tidak mengizinkan saya untuk mengatakan shalom, tapi mereka mengatakan life first. Saya sering salah. Shalom, kata-kata yang biasa saya ucapkan ketika khotbah terucap. Castingnya jelek. Ya. Dan waktu itu beliau datang dari Cikarang itu nyampe setengah 10 lewat kalau nggak salah. Ya karena jauh. Dan casting juga nggak bagus. Tapi teman-teman tahu, ya mungkin teman-teman sadari bahwa saya menjadi host di tempat tersebut. Dari Solusi Live, lalu masuk ke Generasi Seru, sampai Super Youth. Dan sekarang saya aktif di media. Dimulai dari hari itu. Teman-teman tahu nggak? Saya bisa aja ambil keputusan yang murah dengan langsung pergi casting. Keterima atau enggak, saya nggak tahu. Tapi ketika saya memilih keputusan yang benar, yang mahal, yang butuh pengorbanan, penderitaannya begitu nggak enak. Lihat apa yang Tuhan buat. Tuhan buat mereka kejar saya sampai ke kantor. Kalau kejar Chokle Sitohang, ya wajar. Kalau kejar Yoshimo Kalu, wajar. Kejar saya, kejar Kang Riza, wajar. Kejar saya 2012 siapa? Tapi teman-teman, Tuhan selalu cari orang-orang yang setia dengan perkara kecil. Yang setia walaupun gak menguntungkan. Itu namanya penderitaan. Apakah itu kebebasan? Yes, that's the true freedom. Melakukan yang benar walaupun gak menguntungkan. Karena kita tahu ini melakukan kehendak Tuhan. Makanya teman-teman, ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, dia menderita loh. Apakah ada damai? Saya nggak yakin. Karena dia ketakutan. Alkitab bilang Yesus ketakutan. Dia panggil Yakobus, Yohanes, Petrus untuk temenin dia. Bahkan 3 kali Yesus sampai berdoa, berpeluh darah sampai malaikat harus turun. Tapi apa yang Yesus katakan? Ketika dia bilang, kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Yesus menderita, yes. Tapi Yesus dimuliakan, yes. Nah teman-teman, beda ya. Keren, terkenal, sama dimuliakan. Beda banget. Ya Petrus mengatakan, rendahkanlah hidupmu di tangan Tuhan yang kuat. Karena pada waktunya, Dia akan mengangkat engkau. Saya bicara sama teman-teman generasi millennials. Kita pengen terkenal, gampang, gak butuh Tuhan. Pengen kaya, gampang, gak butuh Tuhan. Mau nikah, gampang, gak butuh Tuhan. Mau pacaran, gampang, gak butuh Tuhan. Tapi kalau kamu mau mengalami kemuliaan, ya, kamu mau nama Tuhan dimuliakan di hidupmu, kita harus hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, bikin salah, wajar. Tapi terus ambil keputusan untuk bertobat, berubah, dan mengambil kembali keputusan yang benar. Karena di situ teman-teman, kita akan diangkat. Kalau kita yang ngangkat diri kita sendiri, maka kita yang harus mempertahankan. Capek. Jilat sana, jilat sini. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat, Dwayne Johnson juga gak bisa turunin The Rock. Kalau Tuhan yang ngangkat, Tuhan yang akan mempertahankan. Mari jadi generasi di RP ya 232. Jadi generasi yang benar-benar merendahkan hidupnya untuk mengambil keputusan yang sulit, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, dan biar Tuhan yang ngangkat. Kalau Tuhan nggak angkat, gimana kak? Ya nggak apa-apa. Ya, bukan tugas kita memastikan kita diangkat atau tidak. Kita cukup percaya janjinya. Tapi yang saya percaya,
Tuhan senangnya mengangkat anak-anaknya. Saya punya anak, saya senang mengangkat anak-anak saya. Salah satunya alasan anak saya tidak saya angkat, masih butuh proses. Ya, makanya 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya seperti banyak orang bilang, tapi dia sabar terhadap kamu dan saya. Karena apa yang dia hendaki supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Saya mau tutup dengan ayat ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So teman-teman, pergunakan waktu. Kamu mungkin hari ini belum punya apa yang kamu doakan, kamu belum mengalami apa yang kamu harapkan, mungkin kamu masih jauh dari kehidupan yang orang bilang sukses, atau berkenan, atau baik, atau bahkan dewasa. Mungkin kamu belum punya, tapi you have time. Kamu punya waktu. Kamu bisa belum punya semuanya itu, termasuk kedewasaan, but it's okay. It's okay. Kita semua punya waktu yang sama. Makanya gunakan waktu dengan baik untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Karadit mau tutup dengan 3 hal aja secara singkat. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita butuh 3. Nggak bisa lepas. Yang pertama, firman Tuhan. Kita mengatakan dengan apakah seorang anak muda menjaga kelakuan tetap bersih. Mazmur 119 ayat 9-11. Dengan mentaati perintahmu, dengan menaruh firman-Mu di hatiku. Yang kedua, hadirat Tuhan. Bagaimana kita membangun keintiman sama Tuhan. Yohanes 15, barang siapa tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam dia, dia akan berbuah banyak. Yang ketiga, keluarga Tuhan. Ya, lihat, kita bukan lagi orang asing, tapi kita adalah rekan sekerja Allah, keluarga Allah. Kita butuh 3. Kita butuh orang-orang yang memperlengkapi kita. Makanya 3 hal ini teman-teman, gunakan waktumu untuk mengisi hidup dengan baik, supaya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat dan mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama apa? The Word of God, firman Tuhan. Yang kedua, the presence of God, atau hadirat Tuhan. Yang ketiga, family of God, atau keluarga Tuhan. So I hope you are blessed. Mari kita mengambil keputusan yang tepat, walaupun harus menderita. Ya, mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan 3 hal tadi. The Word of God, the presence of God, and family of God. God bless you. Shalom DRPs. Apa kabarnya minggu ini? Pasti baik-baik saja bukan? Selamat datang buat DRPs yang baru pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Oh ya DRPs, kita mau kasih tahu nih info DRP minggu ini. Untuk info yang pertama, bagi DRPs yang ingin memberikan persembahan, dapat langsung mentransfernya atau scan barcode yang sudah ada di layar. Buat kalian yang belum punya official merchandise dari DRP 232, kalian bisa langsung cek Instagramnya di DRP 232 merch. Kenapa sih Kak kita harus beli tote bag ini? Karena untuk setiap pembelian tote bag itu, teman-teman dapat memberikan donasi sebesar Rp5.000 ke pasien COVID-19. Oh ya DRP punya project baru nih. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung yuk dicek Instagramnya di DRP Aquaponik. Nah untuk DRPs yang belum join Cool, bisa nih untuk join Cool yang ada di Sawangan sesuai dengan tempat tinggal kalian. Buat kalian yang udah gabung di Cool, jangan lupa Cool minggu ini ya. Sekarang kita akan melihat perolehan The Reward minggu ini. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum punya aplikasi Bible Version, kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store atau App Store kalian ya. Karena di DRP 232 telah merilis renungan terbaru. Supaya stay connected, DRP bisa follow dan pantau terus Instagram kita di @drp2.32 dan @listendrp.
Dan kita juga mengadakan giveaway yang pertanyaannya akan dikirim ke Instastory DRP. Dan DRP bisa langsung menjawab di question box. Dan bagi yang berhasil menjawab pertanyaannya akan mendapatkan hadiah yang akan dikirim ke rumah masing-masing. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Nya minggu ini. Mari kita semua sebelum mengakhiri, mari kita nyanyikan sebuah lagu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan Yesus, untuk diarpis di rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami mau bilang terima kasih Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bantu kami menjadi diarpis, menjadi anak bunda, menjadi anak, menjadi kakak, menjadi seseorang yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati diarpis di rumah, apapun yang mereka lakukan, sekolah, bekerja, kuliah, apapun itu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Setiap apapun yang dilakukan yang Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pertemukan kami lagi Tuhan Yesus minggu depan dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru Tuhan, dengan antusias yang baru Bapa. Kau yang memberkati kami semua, apapun yang kami lakukan. Tutup bungkus Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan kesehatan Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak muda yang terus menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.